Pas lagi lu masih kecil, lu Mm-mm. ngobrol sama kucing gimana? Lu bener-bener Mm-mm. ngajak ngobrol, literally lu ngobrol sama Curhat. dia. Iya. Kucing, anjing, oke lah. Kucing, anjing, gue pun suka anjing gitu kan. Ya kalau bermain sama anjing pun kadang-kadang ya gue kayak seperti bermain sama anak-anak gitu kan. Tapi semut. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gue Andri. Dan untuk guest episode kali ini gue kedatangan seorang wanita. Dia sih mengaku dirinya sebagai animal companion advisor dan dia katanya bisa berbicara dengan hewan. Bisa ngomong sama binatang. Namanya Didi Almeida. Apa kabar Didi? Halo, Mas Andri, baik, alhamdulillah. Oke, sehat-sehat ya. Sehat. Iya. Tadi pas lagi gua ngobrol sama Didi, pas gua ngundang dia, dia bilang dia lagi isoman soalnya. Berarti lagi positif ya Oh, ini kemarin ya. udah selesai. Udah Oh, selesai. selesainya tuh kemarin, negatifnya baru kemarin banget. Menyebalkan nih. Iya, memang lagi banyak yang kena soalnya nih. Circle terdekat gue juga banyak yang kena, gila. Banyak banget. Tiap hari Oh ada aja. gitu. Iya, ada aja yang Oh, kena. Eh, Anyway, sebelum gue lanjut nih ngomongin tentang animal component advisor itu dan juga bagaimana lu bisa berbicara, berkomunikasi dengan hewan, nih gue penasaran sama nama lu nih sebenarnya nih. Nama lu Didi Almeida. Itu nama asli karena Almeida itu kan kayak nama orang Argentina ya. pemain bola. Iya, Almeida kan. Dari situ sih. Oh, dari situ. Itu nama pena. Hmm. Nama asli aku Dia. Cuman emang Hmm. panggilannya Didi kan dari dulu. Terus aku Hmm. bikin buku, Mas. Ada 3 buku nih, kucing yang bisa bicara. Oke. Tuh, nah ini semua, jadi waktu itu kan emang ditawarin nih, kebetulan waktu itu penerbitnya GPU. Waktu itu Oh. editor aku bilang mau pakai nama siapa nih? Aku bilang aku tetap mau pakai nama Didi karena memang panggilan sehari-hari gitu kan. Terus Hmm. belakangnya apa? Oh ya udah deh. Waktu itu aku juga lupa gimana terus dia bilang, nih lucu nih Almeida dari si pemain bola itu. Oh ya udahlah Hmm. kita pakai aja gitu. Iya, iya. Almeida itu kan pemain yang udah pensiun lah, udah lama pensiun kan. Kalau Ini emang udah lama sih memakai nama ini. oh gitu, ya berarti ketahuan lah umurnya ya kalau tahu Umur. Almeida dan Oh pernah kan nonton Pablo Almeida lagi editor masih aku main. waktu itu kan Heeh. udah agak ini, udah agak berumur editornya, bukan Oh, akunya oke, dong. oke, 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 oke. Ya, 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 ya. Inilah ya anak-anak yang tahun 90-an nonton Serie A lah ya, pas Serie A masih jaya-jayanya. Yoi. Almeida, Lazio kalau nggak salah pas lagi dia jaya-jayanya ya. Lupa gue, Argentina sih memang. Oke, oke. Menjawab pertanyaan gua karena namanya ada Almeida itu gue pikir nih ada hubungannya sama orang Argentina kah atau apa gitu. Ternyata memang nama pena, nama panggung lah ya. Nama pena. Yoi. Oke, nah masuk ke ini nih tentang animal companion advisor dan lu katanya bisa berbicara dengan hewan. Nah, mungkin gua masuk dulu ke berbicara dengan hewan kali ya. Emang Boleh. bener lu bisa berbicara dengan hewan? Oke, ini literally berbicaranya itu, jadi mungkin aku jelasin konsepnya dulu, namanya Hmm. nonverbal communication. Mhm. Nonverbal communication ini adalah salah satu bentuk komunikasi. Mhm. Yang kalau verbal kan nih kita ngomong, kalau Iya. nonverbal ya selain kita bicara gitu. Mhm. Versi paling simpelnya nonverbal communication adalah eh, saat ibu hamil dia bisa komunikasi sama janinnya. Ibunya stres, terus janinnya kontraksi misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh nonverbal communication. Mhm. Jadi sebenarnya bukan gue hebat nih bisa ngomong sama hewan. Enggak, kita semua Mhm. bisa punya kemampuan nonverbal communication. Tapi si nonverbal communication itu kan memang kita pakainya tuh dulu waktu kita masih di janin, kita belum bisa bicara. Jadi Mhm. seperti otot yang lama tidak dilatih, terus kelupaan. Begitu kita bisa ngomong, kita lupa nih, kita bisa connected sama ibu kita atau sama saudara kita. Kayak kalau anak kembar, yang satu sakit, satu lagi juga sakit, satu lagi nangis gitu. Atau ibu kita bisa kadang bisa nelfon, kamu nggak apa-apa ya nak gitu. Kok ibu Mhm. feelingnya nggak enak gitu. Mhm. Semacam ikatan seperti itulah nonverbal communication. Tapi kan memang karena lama nggak dilatih, Mhm. karena lama ditinggalkan, jadi kayak buat kita blur aja pesannya gitu. Nah kebetulan aku belajar sama Lucia Jacobs namanya, dia Mhm. orang Kanada. Di tahun 2017 awal aku belajar sama dia waktu dia ke Indonesia. Dia apa ya, memformulasikan nonverbal communication ini jadi sebuah
pelatihan yang namanya Linking Awareness Journey. Nah, Hmm. Linking Awareness ini adalah metode yang Lucia Jacobs ini pakai gitu. Nah, dari situ kita dalam 3 hari kita dilatih buat ya kayak training, kalau kasarnya kalau misalnya kita fitness 3 hari itu digembleng gitu ototnya. Jadi inget lagi tuh, bisa lagi gitu, komunikasi antar nonverbalnya. Nah, nonverbal communication itu nggak terjadi cuman manusia sama hewan, tapi kita sama seluruh semesta bisa, sama badan kita sendiri bisa. Hmm. Kemarin pas aku COVID juga udah feeling nih. Jadi pas aku COVID, Senin aku baru bergejala Kamis, baru PCR Jumat, tapi Senin aku udah feeling. Jadi kayak udah isoman sendiri dari hari Senin. Jadi alhamdulillahnya di rumah juga nggak ada yang ketularan gitu. Hmm. Karena Hmm. sel-sel kita tiap saat juga pasti saling berkomunikasi. Kalau nggak sel-sel darah udah tabrakan kalau nggak komunikasi. Hmm. Oke, Kira-kira. kalau dari penjelasan Didi tadi ini tentang nonverbal communication ya, orang kan kadang-kadang sering mengaitkannya karena memang nggak tahu ya tentang knowledge ini dengan hal-hal yang berbau mistis kan. Wah itu perasaan tuh firasat kan suka kayak gitu kan dikaitkan dengan firasat atau kayak tadi kan atau contohnya anak kembar. Anak kembar katanya memang ini kemampuan ininya lebih indera keenamnya lebih ini segala macam, sense-nya lebih ini. Nah, itu tapi sebenarnya itu emang ada ya Sebenarnya non-verbal iya, communication tadi ya. nonverbal communication itu memang ada, dan Hmm. di 3 hari perjalanan kita journey itu, jadi aku memang belajar sama Lucia Jacobs nggak cuma sekali, nggak cuma 3 hari journey itu. Di 2017 aku ikut Linking Awareness Journey, Hmm. 2018 ada namanya Linking Awareness Adventure, Hmm. terus ada Popping Up the Bubble. Pokoknya beberapa tahun tiap kali dia ke Indonesia aku selalu ikut gitu. Nah, Hmm. uh, itu adalah di tiap ini journey-nya beda-beda gitu. Jadi bukan, dan apa ya, kalau kita bilang itu cuman mistis gitu, itu Hmm. kayak denying diri sendiri kan sebenarnya. Jadi kita lebih dilatih untuk mempercayai diri kita sendiri dulu Hmm. gitu. Jadi emang kalau balik lagi ke belakang ya, aku dari kecil emang udah suka ngobrol sama hewan gitu dari Hmm. SD. Cuman kan dulu kita pikirnya gue gila kali ya ini halu ngomong sendiri gitu. Terus Hmm. kayak orang-orang apa namanya, yang orang-orang lain yang memiliki hewan juga biasanya kan juga ngomong kan sama hewannya gitu. Nah, Hmm. ternyata pas aku ketemu Lucia, dan waktu itu kan karena dia kelasnya internasional, kita Hmm. ber-60 kalau nggak salah waktu itu Hmm. dari seluruh dunia. Ternyata yang halu banyak dong. Masa 60-60-nya semua halu gitu. Iya, iya, Berarti iya, iya. ini sudah tervalidasi Hmm. kehaluannya. Karena si Hmm. 60-60-nya ya punya keyakinan yang sama gitu. Cuman memang karena kita biasa ngomong nonverbal, kita dibiasakan enggak, itu cuma perasaan lu aja gitu. Hmm. Semakin hari semakin terkikis lah kemampuan itu gitu. Hmm. Oke. Jadi kalau Tapi dibilang tervalidasi sih bisa. oke, tapi gini, lu memang tertarik sama hewan udah dari lama, dari kecil. Dari kecil, tapi memang punya hewan itu baru pas udah kerja, baru pas kuliah. Hmm, oke. Apa nih hewan yang ini nih yang sangat lu Kucing banget nih? sih. Kucing. Oh, sesuai dengan bukunya ya, Pengabdi Kucing ya. Kucing. Bukunya Mengabdi Kucing. Iya, iya, iya. Gitu. Oh, Nah, sebelum jadi hmm, aku tuh kan nulis buku ini Pacoh Ketika Kucing Bicara ya. hmm, Ini buku pertama aku tahun 2011, diterbitin Gramedia Pustaka Utama. hmm, Waktu itu aku belum belajar. Jadi masih kayak, gue pikir ini halu, ini fiksi gue, ini hmm, menurut perasaan gue. Jadi di buku ini ada hmm, dua sisi. Aku hmm. cerita soal kucingnya, kucingnya cerita soal aku gitu. Nah, kucing cerita Jadi semua soal buku, ya kucing semua cerita buku maksud. aku punya dua sisi. Jadi ya ini Hmm. kayak di belakangnya sinopsisnya, mami aku tuh biasa aja gitu. Jadi Oke. di sini dia ikut berbicara gitu. Hmm, Jadi, hmm, 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 hmm. dan waktu itu kan sebenarnya belum tervalidasi waktu aku ngomong ini gitu kan, kayak Hmm, fiksi aja ya, gue seperti pengarang novel pada umumnya gitu. hmm, Isinya sih ya memang cerita sehari-hari aja gitu. Terus pas udah 2017 aku ikut kelasnya Lucia, ya berarti kan di situ ketemu orang, ketemu handler, ketemu orang yang kerjanya dengan binatang, uh, atau working animal kayak kuda dan anjing, hmm, ketemu dengan orang yang di wildlife,
ketemu groomer, ya semuanya memiliki pemahaman yang sama gitu dengan pengalaman yang beda-beda. Hmm. Oke, oke. Tapi lu gini ya, kalau boleh tarik garis ke belakang ya, Mm, kapan lu pertama kali menyadari lu tuh sebenarnya memang bisa gitu lu untuk melakukan non-verbal communication gitu. Kan tadi kan lu bilang kan lu karena lu belajar kan 2000. dari Tapi kan sebelumnya kan lu merasa, wah gue kayaknya punya sesuatu. Mungkin maybe we can say this is talent ah, or ah, ah. mungkin kemampuan kali ya. Tapi kan lu masih meraba-raba kan. Gue pun juga kalau nggak dijelasin sama lu pun gue mungkin merasa ya itu mungkin ya ada orang bilangnya mistis lah atau mungkin itu firasat atau naluri doang gitu kan. Tapi lu pertama kali merasa lu bisa seperti itu tuh kapan sih sebenarnya? Dari kecil, jadi waktu kecil emang suka ngasih makan kucing kan di rumah, cuman Hmm. emang nggak boleh pelihara gitu sama nyokap. Jadi nyokap selalu bilang kalau kamu udah punya uang baru kamu boleh pelihara hewan gitu. Hmm. Ya itu komitmen gitu kan Hmm. soalnya Hmm. ya Hmm. 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 gitu. Jadi ya emang dari kecil suka ngobrol sama kucing sih gitu. Oke, lu Dan merasa ngobrol sama kucing gimana? mereka juga mengerti. Lu ngobrol sama kucing tapi gimana caranya? Gue tetap Oh, oh, penasaran. oke. Hmm. Oh, ininya ya, Hmm. teknisnya ya berarti ya. Nggak misalnya gini ya, Jadi pas gini. gini dulu deh coba misalnya gini ya, pas lagi lu masih kecil, lu ngobrol sama kucing gimana? Lu bener lu ajak ngobrol, literally lu ngobrol sama Curhat, dia. iya, curhat. Lu say Karena something emang sama kucing waktu ya? kecil, iya, saya something curhat. Pokoknya kayak misalnya Hmm. pulang sekolah gitu, Hmm. sore-sore di halaman, ya udah curhat aja ngobrolin hari ini kejadiannya gini-gini-gini gitu di sekolah. Walaupun Hmm. gue juga punya temen ya, Hmm. bukan berarti gue seintrovert itu sampai nggak punya temen terus ngomong sama kucing ya. Tapi ini kayak temen yang lain aja gitu. Hmm. Makanya akhirnya gue pakai terms animal companion karena itu pun keyakinan kita di kelas bahwa kita nggak menyebutnya owner dan pets, kita nyebutnya guardian atau ya friends, companion gitu. Makanya Hmm. aku di klinik pun menyebut termsnya animal companion karena kita adalah company-nya mereka di dunia ini gitu. Kita temennya aja, bukan tidak ada yang own anything gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi ini ya, kayak tadi lu bilang, terms itu kita temen ya, kita sahabat lah ya, bisa dibilang kayak gitu kan. Sahabat. Iya, iya, iya. Nah, tapi tetap Black dulu nih, sebelum kita ngelangkah ke arah sana nih ya. Tentang lu berbicara sama hewan tadi nih. Lu berarti ngobrol, lu say something sama tuh kucing ya. Tapi kan, Mm, ya gini lah, anggaplah gue lah ya. Anggaplah gue, mm, mungkin gue ngobrol sama kucing atau sama anjing gitu. Tapi kan mereka meresponnya apa kan, gue juga nggak tahu kan. feedbacknya ya. Iya, feedback ya kan. Jadi gini, kalau misalnya versi paling simpelnya itu tiap hari kita tahu kapan kucing kita lapar. Biasanya sih owner animal companionnya udah tahu kapan kucingnya lapar, antara ngeong minta makan atau ngeong pengen pipis tuh biasanya udah tahu. Walaupun itu memang karena kita emang ada bondingnya gitu, Hmm. tapi ya itu sebenarnya sudah terjadi proses komunikasi. Jadi kan proses komunikasi itu ada pengirim pesan, ada pesannya, ada penerimanya gitu kan. Hmm. Selama si pesan itu bisa kita terima, berarti itu prosesnya udah terjadi. Memang namanya namanya komunikasi nonverbal sifatnya itu cukup apa ya, cukup subtle gitu, sangat halus Hmm. Hmm. pesannya. Jadi mungkin kita kadang ya kayak feeling itu kan kalau kita nggak percaya ya udah kita acuhin aja gitu. Nah, Hmm. termasuk kalau misalnya feedback dari si hewan ke kita itu bentuknya emang bisa macam-macam. Kenapa aku ikut kelas dan akhirnya bisa mendapatkan pesan dengan clear? Hmm. Karena di situ diajarin kita gimana step by stepnya menerima feedback dari mereka yang bentuknya itu seperti perpanjangan indera kita. Jadi bisa aja kita denger, tapi dengernya, nah kita sebutnya subtle sense atau indera halus. Hmm. Inderanya sama-sama seperti kita, tapi Hmm. tidak secara indera kasar. Jadi kalau kita sekarang ngomong verbal, aku bisa menerima feedback dari kuping gitu. Hmm. Tapi ini ada perpanjangan indera kita yang kayaknya gue denger dia ngomong gini deh gitu. Hmm. Atau gue melihat dia mau ngirimkan ada gambaran apa gitu. Nah itu memang akan jadi, kalau dulu waktu sebelum belajar kan aku nggak tahu, jadi kayak oh kayaknya dia lapar deh gitu, sesimpel itu, atau kayaknya dia Hmm. sakit gitu, cuman dapat feelingnya aja gitu. Nah setelah menjalani proses belajar ternyata itu kayak
gimana kita kayak main puzzle gitu. Kadang dalam bentuk gambar, kadang bentuk suara, kadang dalam bentuk perasa, peraba, kadang feeling gitu. Itu nanti semuanya aku rangkum untuk dapat jawaban. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan this is a proses ya ketika lu membangun hubungan dengan hewan peliharaan lu ya Betul. misalnya ya pets lu ya. Dan tapi kan gini, kadang-kadang sometimes kan let's say misalnya gini, anjing lah ya. Anjing kan mungkin kadang-kadang ada beberapa anjing itu ketika kita belum ketemu sama dia, misalnya kita mau ngambil dia nih buat buat jadi itu tadi kan lu menyebutnya sebagai companion kita lah ya. Kan dia gak kenal kita nih. Kadang kan dia ada anjing kan yang galak kan. Ada anjing tuh yang pokoknya kalau dia yang asing sama nih orang, dia inilah pasti nyalak mulu, gonggong mulu atau mungkin kadang-kadang bisa ngegigit kan tergantung juga jenis anjingnya kan. Nah, itu kalau melewati prosesnya itu kalau misalnya let's say gini deh, gue bukan profesional ya, mungkin gue nggak kayak lu lah ya. Tapi gue gimana caranya supaya gue bisa menjalin komunikasi dengan anjing ini nih? Jadi emang menariknya hewan adalah karena mereka tidak berkomunikasi secara verbal antar mereka pun, maksudnya Hmm. nggak ngomong kayak kita, Hmm. jadinya mereka cenderung lebih pure dan udah terbiasa dengan kayak misalnya detak jantung kita, itu kan detak jantung kita mengkomunikasikan apa yang kita rasakan, Hmm. atau tekanan darah kita gitu. Kayak kita ketakutan sama anjing makin lama makin deg-degan, makin keringat dingin, ya anjingnya juga makin tahu kalau kita ada something gitu. Nah, di situ mereka mengartikannya mungkin orang ini nggak bisa dipercaya gitu. Jadi yang penting adalah sama semua hewan dan ya sama semua hewan atau mungkin bayi gitu, Hmm. Hmm. yang Hmm. penting kita merasa nyaman, kita tulus, kita punya niat yang baik gitu. Karena mereka lebih sensitif biasanya sama niat-niat jahat atau sama perasaan kita gitu. Hmm, oke oke. Berarti harus dari kita dulu ya. Kalau tadi lu bilang kalau Dari kitanya aja kitanya. udah takut sama anjingnya, anjingnya justru quote unquote jadi Ada malah apa nih gitu iya iya kan. atau malah dia jadi lebih nyolot gitu, jadi lebih berani ya. Bisa, bisa. Heeh, heeh, bisa. Karena dilihat wah Bisa nih, banget. ini manusia Heeh, takut nih sama gua nih. heeh, heeh. Mungkin aku ada cerita lucu dulu Hmm, waktu hmm, pertama kali praktek. Ini masih di kelas. Aku prakteknya sama kuda waktu itu. Aku kan nggak pernah ketemu kuda dan ini hmm, kuda kuda ini yang gede banget gitulah, hmm, pokoknya hmm, kuda hmm, kuda yang gede banget, dan aku deg-degan, keringat dingin segala macam, takut ditendang. Dan itu waktu itu kasusnya kudanya akan gigit siapapun yang lewat depan kandangnya. Jadi kan takut banget ya, hmm, untuk ngedeketin aja aku udah takut gitu. hmm, 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 Terus ternyata, nah jadi memang di setiap proses komunikasi ini dalam sesi aku dan sesi yang kita diajarkan caranya, hmm, ada yang namanya permission atau consent gitu. Jadi nggak bisa sembarangan, oh gue bisa nih komunikasi sama si kucing ini, ya udah gue ngobrol aja langsung, enggak, tapi ada proses permission dari si orangnya yang biasa handle dia, ada hmm, dari hewannya, dan ada dari aku sendiri. Kalau akunya sendiri tidak siap, mereka juga akan sensing itu bahwa ada apa nih gitu. Jadi hmm, secara secara saat itu kan aku tidak siap karena aku takut, hmm, secara fisik aku takut sama kudanya. Kudanya sendiri yang bilang kayak calm yourself dulu. Terus jadi ada salah satu teknik, aku belajar beberapa teknik healing teknik juga kan, justru si kudanya yang membimbing aku untuk breathing teknik, untuk tarik nafas. Setelah Tunggu, aku udah tunggu, tunggu, tenang, tunggu. baru Gimana, gimana akhirnya caranya kuda membimbing elu supaya lu jadi lebih tenang, tarik nafas tuh gimana caranya kuda itu ngomong? Hah? jadi ya ada pesan yang, kan aku masih deg-degan gitu, masih deg-degan. Terus Hmm. abis itu uh, jadi ada namanya permissionnya nggak dapet. Sama kayak Hmm. kalau misalnya kita mau ke psikolog, tapi kita, ini menurut gue nih orang ini nih orang punya gangguan mental nih, yuk gue gerak ke psikolog. Terus ternyata dia jerit-jerit di depan kantor psikolognya gitu. Nah, si Hmm. kudanya itu semacam itu, tapi dia pesannya adalah dia tidak memberikan permission untuk aku terapi, uh, kamu terapi diri sendiri dulu gitu. Hmm. Pesannya seperti itu, Oke. Kesannya secara kesannya seperti pendengaran seperti gitu. itu. Tapi Pesannya seperti itu. lu nggak sampai ditendang atau digigit kan? Tadi lu bilang lu takut ditendang atau Enggak, digigit. secara fisik enggak. Oh. Tapi Hmm. ada pembatasnya juga. Hmm. Safety tetap peran utama lah. Oke, 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 oke.
Oke, berarti tetap ya, berarti memang kayak tadi lu bilang harus ada permission dan harus ada consentnya juga dari masing-masing pihak ya, entah mungkin yang memang si yang biasa yang yang handle, terlibat. lalu hewannya itu sendiri sama elunya sendiri yang ingin ya, yang ingin approach dengan hewan ini ya. Agak mirip manusia juga ya sebenarnya ya. Iya, mirip. Bahkan aku punya consent formnya gitu, mirip Hmm. sama ya biasalah kayak kalau kita melakukan sesuatu di bidang kesehatan. Iya iya. Kan kalau kita kan juga secara naluri ya, manusia kan kalau kita sama orang asing kita merasa melihat ya manusia kan kadang-kadang emang nggak bisa dipungkiri judge by ini ya dari penampilan dulu kan pasti first Appearance. impression kan. Kalau kita dari first impressionnya aja udah ini kayaknya orang nggak ini Males nih, gitu ya. malesin nih kayaknya nggak asik nih orang nih. Kita pasti juga udah langsung ini kan, kita udah pasang barrier tuh gede banget kan. Kita udah pasti udah resisten sama dia nggak mau gitu. Sama ya berarti ya sama hewan juga gitu ya. Sama persis. Dan mereka kadang lebih sensitif karena emang kalau kita kan ketemu orang ya udah tiap hari gitu. Mereka ketemu orang asing ya mungkin nggak tiap hari. Jadi Hmm. begitu ada orang asing ya udah langsung dinilai nih gitu, di assess ada apa nih orang ini datang gitu. Tapi Hmm. sejauh ini sih selama kitanya tulus, kita jelasin baik-baik maksud kita gitu, mereka sih mau-mau aja. Hmm. Gue jadi inget nih kayak menghandle anak bayi ya jadi sebenarnya ya. Bayi atau balita ya. Iya, sama kayak nggak mau kan bayinya kalau digendong dengan tanpa konsennya dia, atau ya mungkin ibunya nggak enakan gitu, tiba-tiba Hmm. banyak yang datang gitu, oh ya udah deh nggak apa-apa Hmm. anak gue digendong, tapi ibunya nggak ikhlas gitu, Hmm. bayinya nangis kan, Iya, ya iya. seperti itu. Betul, 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 betul. Oke, menarik ya. Ternyata berkomunikasinya itu mirip seperti kita sama manusia juga sebenarnya, tapi dengan Ya. of course caranya aja yang berbeda ya. Mm-mm. Hmm. Iya, iya, iya. Nah, lu sendiri ketika lu menjalani karir lu nih sebagai animal companion advisor nih, gue sebenarnya penasaran kenapa dari segala macam pilihan lu memilih menjadi animal component advisor? Emang karena lu bener suka sama hewan kah atau apa sih? Dan apakah ketika lu menjalani ini, ya nggak bisa dipungkiri ya, gue sih nggak munafik ya. Secara pendapatan oke gak sih? Makanya lu bisa mau terjun di sini secara serius, full time di sini. Oke, jadi awalnya itu kenapa bisa ada di sini, kenapa ada di klinik ini, karena Hmm. emang yang waktu itu ownernya punya emang teman gitu, dan dia juga Hmm. percaya dengan hal ini gitu. Jadi Hmm. dan ini Hmm. termasuk eh, salah satu dari sedikit dokter hewan yang percaya gue nggak halu. Gitu. Jadi sebelum Hmm. sebelum gue ada di sini kan ya gue klien gitu, gue Hmm. cerita nih kucing gue nggak mau makan nih, dia lagi ngambek gitu. Hmm. Oh, waktu karena sebelumnya kan aku wartawan ya, jadi Iya, iya. tiap kali gue liputan keluar kota tuh si Zuma tuh suka ngambek nggak mau makan gitu, terus ntar nanti sama nyokap dibisikin iya bentar lagi pulang gitu, kayak Hmm. pesawat gue baru berangkat dari kota mana tuh dia udah mau makan gitu, guanya belum sampai baru dibisikin aja sama nyokap, Hmm. "Eh, hari ini pulang ya gitu, udah Hmm. langsung berhenti ngambeknya. Gue tuh bilang itu ke dokter gue, dan kok mereka mau-maunya percaya gitu kan. Ini Hmm. sebelum pas gue masih jadi klien gitu. Terus Hmm. Hmm. setelah itu pas gue udah belajar, gue bilang ya udah gue aja yang belajar, jangan kalian, karena gue juga biar bagaimanapun gue menghindari kalian kayak ntar pas mau nyuntik terus tiba-tiba kucingnya enggak aku nggak mau disuntik, terus jadi ngeganggu konsentrasi secara profesional gitu kan. Hmm. Hmm. Gue Hmm. bilang gue aja yang belajar gitu, nanti gue praktek di sini gue bilang gitu. Terus Hmm. ya udah mereka setuju, dari 2017 April itu gue mulai pertama kali praktek, dan ya ada aja sih yang mau, dan lumayan banyak karena gini di klinik ini kita percaya kalau proses penyembuhan terjadi secara holistik, jadi secara menyeluruh. Hmm. Nah, kalau misalnya tapi bukan berarti semua yang sakit terus langsung gue sesi, ya enggak gitu, cuman yang misalnya dokternya ada yang merasa ini penyebabnya setelah dia melakukan serangkaian assessment, udah melakukan serangkaian treatment juga, Hmm. oh ini kayaknya bukan secara fisik nih, tapi ada secara psikis, sesuatu yang dia tidak nyaman, Hmm. bisa disupport dengan apa, baru bilang ke gue, barulah gue melakukan sesi, dan kurang lebih kayak
yaitu melakukan komunikasi dengan hewan ini, kamu kenapa sih gitu, ada apa yang bisa aku support dari sisi selain medisnya gitu. Oh ternyata dia stres di rumahnya, baru pindah rumah gitu. Oh ya udah itu nanti, nah kenapa advisor, karena aku ada jadi jembatan nih antara aku manusia dan hewan, aku ada di tengah-tengah, jadi aku ngasih tahu kamu kok ini misalnya nggak bisa pipisnya udah diobatin nggak sembuh-sembuh, berulang terus, berarti kan ada sesuatu yang perlu kita evaluasi nih di rumah. Kita tanyain si orangnya, apakah ada yang berubah di rumah, dan kita tanyain si hewannya, apakah ada yang bikin kamu stres sampai ini kambuh-kambuh terus gitu. Oh ternyata dia ngasih tahu dia nggak suka litter box-nya gitu, atau dia nggak suka ada kucing baru di rumah gitu. Nah biasanya stresornya itu kita hilangin dengan tanpa meninggalkan treatment secara medis juga. Jadi memang semuanya harus kerjasama sih gitu. Oke, oke, oke. Jadi Secara ini, kalau tadi secara apakah menguntungkan, nggak bisa dipungkiri ya sudah pasti dari 2017 sampai 2022 nggak berhenti-berhenti ya pasti menguntungkan. iya, iya, iya. Gue juga ngeliat gini, kayak tren makin ke sini orang tuh makin ini ya, Makin banyak. makin banyak yang punya hewan peliharaan dan memang jadi lifestyle sih. Kalau dulu mungkin ya kalau gue ngeliat, kalau teman-teman gue atau mungkin siapa gitu yang pelihara hewan peliharaan, itu ya memang sebenarnya ya buat ada temen aja atau memang karena demen aja. Tapi kalau yang gue belakangan ini sekarang jadi lifestyle sih. Iya, apalagi pas pandemi kemarin itu meningkat banget. Nah tapi gini, ngomong-ngomong tentang lifestyle ya, gue kadang suka ngeliat ada beberapa hewan gitu kayak anjing gitu atau kucing suka dipakein baju kayak jadi mau dimirip-miripin kayak bayi gitu, kayak boneka, kayak manusia gitu. Itu sebenarnya boleh nggak sih kalau secara ini ya, kalau secara kesehatan hewan atau medis gitu ya, kalau seekor anjing dipakein baju atau kadang-kadang dipakein sepatu kan, sepatunya kecil-kecil gitu, empat empat biji itu ditaruh di kakinya gitu. Kalau secara eh, jadi di hewan juga kan ada hak asasi hewan ya. Salah satunya adalah untuk berperilaku sesuai dengan alaminya. That's why sebenarnya kalau kayak ngandangin atau mengandangkan kan nggak boleh 24 jam gitu, karena itu mengganggu mereka untuk berekspresi sesuai perilaku alaminya. Nah, kalau pakai baju atau pakai sepatu kan nggak 24 jam. Kalau aku sendiri kadang buat lucu-lucuan aku pakein baju juga tuh kucing-kucing di Oh, rumah oke. gitu. Selama mereka kasih permission gitu dan Oke. nggak lama-lama gitu, nggak mengganggu perilaku alaminya lah. Eh, Sejauh ini sih kucing-kucing aku nggak apa-apa ya, karena biasa aku jelasin gitu, ini pakai baju dulu, gue mau foto-foto, nanti abis ini gue kasih snack deh gitu. Terus mereka oh ya udah, mau gitu kan. Itu selama ada ininya rewardnya biasa sih mau aja kalau kucing aku ya. Kalau yang lain ya aku juga nggak tahu. Oke, ya, ya. Berarti sebenarnya nggak masalah nih ya kalau dipakai baju gitu atau aksesoris gitu. Selama selama nggak, ya selama mereka pertama ngasih permission. Hmm. Kan kalau nggak ngasih permission juga kelihatan ya secara secara kasar pasti ngamuk gitu. Hmm. Tapi Hmm. kalau mereka terlihat nyaman-nyaman aja dan nggak selamanya pakai baju ya pasti kalau menurut aku. Hmm. Hmm. Nah, selama perjalanan lu sebagai kayak ini nih animal companion advisor, lu sudah menemukan berapa banyak binatang kalau lu yang lu ingat nih? Hmm, Jenis ya, jenis binatangnya ya. oh jenis. Hmm. Oke. Kalau jenis karena emang kita prakteknya waktu itu, kalau di kelas tuh prakteknya sama seluruh alam semesta. Jadi ada semut, ada di Kalimantan sama orangutan dan seluruh si hutan di Kalimantan itu, Hmm. serangga ya, semut, laba-laba, pohon juga sering, nggak cuma hewan doang. Oke. Semut. Nah, ini gue gini, gue kan tetap gue orang awam ya, Serangga seru banget. gue masih tetap ini nih, pikiran gue otakku masih belum bisa masuk semua nih. Ngerti-ngerti, kita Kalau biasa kucing, dengan otak kalau kiri soalnya. kalau kucing anjing oke lah, kucing anjing gue pun suka anjing gitu kan ya. Kalau bermain sama anjing pun kadang-kadang ya gue kayak seperti bermain sama anak-anak gitu kan. Tapi semut, oke, semut itu kan kecil ya. Kadang-kadang kalau kita merasa mengganggu banget kan orang suka diteplak, dimatiin kan atau diusir kan.
Tapi how to communicate with ants, semut gitu loh. Semut aja misalnya di tembok nih, di depan gue ada tembok nih. Dia kalau mau jalan lagi, jalannya kan suka ya seenak dia aja, dia jalan-jalan aja kan. Jadi itu hebatnya eh, Animal Kingdom ini, mereka punya wisdomnya sendiri-sendiri ya. Jadi mereka sudah mengerti, sudah paham dan nerimo gitu. Oh, takdir gue emang seperti ini gitu. Jadi kayak semut kalau ditanya, kan kalau di kelas kita suka praktek sama hewan gitu. Semut itu biasanya kayak yang paling ditakutin adalah keinjek Iya, gitu. betul. Nah, terus mereka tuh sangat menerima bahwa ya udah memang takdirnya gue dilahirin sekecil ini dengan manusia di sekeliling gue. Kalau gue mati keinjak ya gue ikhlas nerimanya. Emang ini takdir gitu. Jadi kenapa gue bisa sampai komunikasi sama semut waktu itu, memang ada semut yang lagi pindah sarang gitu. Gue bilang jangan pindah ke sini, jangan pindah ke dalam rumah karena waktu itu pohonnya ditebang. Itu memang kesalahan kita menebang pohon yang dalamnya ada sarang semutnya. Jadi kan langsung keluar, langsung entah kemana-mana kan. Terus waktu itu gue bilang kalian boleh bikin sarang di mana aja di halaman, tapi jangan masuk ke rumah gitu. Karena kesian juga kalau ke rumah nanti ya dibasmi juga gitu. Konsekuensinya ada. Kita nggak bisa manipulasi hewan, tapi kita selalu bisa negosiasi gitu. Di sini akan ada seperti ini, kalau kalian bisa di sini, pilihannya seperti ini gitu. Nah, terus semut-semut itu ya akhirnya ya enggak, malah mereka bilang kayak 3 hari, tunggu 3 hari ya, karena emang sarangnya itu lumayan gede dan bala tentaranya banyak gitu. Jadi mereka 3 hari hilang dari daerah rumah gue, ya mungkin mereka akhirnya nyarang di entah pohon mana yang baru gitu. Dan ya itu bisa gitu komunikasi sama semut pun. Oke, lu udah kayak Ant-Man lu sebenarnya. Suruh ketemu ratunya gitu ya. Iya, lu udah kayak Ant-Man lu. Jangan-jangan lu bisa join Avengers sebenarnya, bisa mengendalikan semut. Oke, lu pernah ini nggak ketemu dengan hewan-hewan yang berbahaya lah, buas lah ya, mungkin bisa lebih tepatnya dibilang hewan buas lah, atau kayak ular atau singa, harimau gitu. Pernah lu menghandle hewan-hewan kayak gitu? Kalau yang ini sih ular peliharaan aja sih paling. Ular, tebu. Tegu tuh yang kayak apa? Kayak biawak yang lagi jadi sempat ngetren juga tuh di kalangan reptil. Terus, nah hewan-hewan berdarah dingin ini sih sepengalaman gue memang tidak seekspresif hewan peliharaan ya, karena mereka memang entah hewan, kalau di Kalimantan kan kayak si orang utan gitu, ya mereka wild, jadi lebih sehari-harinya tuh tidak terdomestikasi kayak anjing atau kucing. Emang beda ininya juga cara komunikasinya gitu. Dan ya paling gitu-gitu aja sih, nggak banyak. Kalau kayak kucing anjing yang udah biasa dimanja kan kadang suka ada permintaan atau apa. Kalau mereka sih enggak, mereka ya kayak yang tadi gue bilang sih, kayak semut lebih nerimo, lebih ya si ular dia cuman ya menjalani hidupnya gitu-gitu aja gitu, nggak yang banyak menuntut apa atau apa gitu sih. Gue waktu itu belum lama kan ke Taman Safari ya, tahun kemarin lah ya, pas Taman Safari udah mulai dibuka lagi tuh. Pas mereka sempat tutup lama ya. Di yang Istana Pandanya tuh kan ada panda ya, panda yang beneran gede. Tapi ternyata situ juga ada panda yang kecil. Mereka sebenarnya bukan panda sih, tapi mereka menyebutnya red panda. Oh, oke. Yang kayak mirip panda tapi sebenarnya bukan panda, tapi ya karena mirip panda mereka menyebutnya red panda. Gue lupa nama ya apa sih, nama itunya apa, nama biologinya apa tuh. Nah, tapi si yang jagainnya bilang kalau red panda ini kalau kasih makan boleh, tapi kalau mau dipegang, kita manusia pegang nggak boleh. Even dia pun yang ngajagain pun nggak boleh pegang dia. Karena kenapa? Kalau ketika dia udah dipegang sama manusia, itu bisa membuat sifat liarnya dia, sifat alaminya dia itu jadi hilang. Dia jadi merasa jadi kayak hewan peliharaan. Dan katanya kalau dari sana mereka nggak mau, mereka pengen tetap si red panda ini tetap
seperti hewan liar lah ya, maksudnya hewan yang memang hidup di hutan gitu. Walaupun memang sebenarnya mereka kan di taman safari penangkaran lah sebenarnya kan ya. Itu memang benar ya kayak gitu ya. Karena memang kan kayak kucing sama anjing, anjing kan dulunya juga kawanan serigala gitu, yang kemudian dijadiin teman sama manusia dan akhirnya jadi kerjasama sama manusia gitu ya. Memang seiring berjalannya waktu dan semakin banyak mereka interaksi akan semakin banyak mereka terpengaruh dan jadi apa ya, jadi semakin jinak lah ya. Oke. Jadi ada hubungannya ya. Kalau kita sebagai manusia sering menyentuh mereka, mereka jadi merasa ya udah nih, berarti gue ada yang ngasih makan Ada lah ya. bonding. Iya, 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 Ya iya. sama aja kayak anjing juga kan, ya kayak anjing galak lama-lama kalau kita tiap hari kasih makan, kita tiap hari komunikasi, lama-lama juga akan jinak. Iya, iya. Lucu sih itu Red Panda itu. Kalau nggak salah Red Panda tuh salah satu hewan juga yang ini ya, yang hampir punah ya kalau nggak salah ya. Yang gue Iya. belum lihat sih, belum sempet ke taman Wah, safari lagi nih. lu harus ke sana. Itu lucu banget sih Red Pandanya. Karena sama-sama dari China juga katanya kan. Kalau yang panda gedenya kan, Iya itu dari Cina. kalau yang panda gedenya kan ya kita nggak bisa deketin lah ya, karena kan dipasangin kayak pembatas kaca gitu kan. Kita cuma bisa lihat dari luar doang gitu. Ya, tapi kalau yang Red Panda itu bisa kita lihat dari deket tuh. Oh. Lucu sih. Sebenarnya gede segini, kayak bener kayak boneka sih, kayak bener kayak boneka gitu, segede gini doang gitu. Jadi mereka dikasih tempat manjat-manjat. Nah, gua ada satu pertanyaan nih, gue juga nih, gue penasaran. Dan lu kan karena lu juga suka kucing ya, harusnya lu mungkin lebih paham nih. Kenapa kucing jalanan itu ada banyak dan di mana-mana? Even lu ke negara manapun, pasti selalu ada nemu yang namanya kucing jalanan. Oke. Hmm. Awalnya kucing jalanan ya dari kucing peliharaan yang diliarkan kan, terus entah dia lahiran di mana, entah anaknya ada di mana gitu kan. Hmm. Kenapa segitu banyaknya sampai overpopulasi kita sebutnya? Karena kucing itu sekali melahirkan bisa 8 dan Hmm. dia hitnya itu kalau dia sebenarnya hitnya saat udara panas. Nah di Indonesia yang negara tropis kita tiap saat mereka selalu hit, mereka selalu bisa hit gitu, selalu bisa birahi. Hmm. Jadi benar-benar mereka ngelahirin, misalnya yang ngelahirin 5 lah, 2 bulan kemudian mereka ngelahirin 5 lagi. Hmm. Dalam rentang 5 bulan, dalam rentang 2 bulan mereka bisa ngelahirin, let's say 5, berarti kan setahun satu indukan aja bisa ngelahirin 60. Iya, betul. Kurang lebih segitu. 30 ya, ya gitu-gitulah pokoknya. Hmm. Jadi kenapa bisa overpopulasi ya karena satu indukan aja udah bisa melahirkan sebanyak itu, belum lagi anak-anaknya yang di umur 4 sampai 6 bulan tuh udah matang kelamin, jadi sudah bisa bereproduksi lagi. Jadi akan dalam 1 tahun tuh akan menduplikasi sebanyak itu gitu. Hmm. Dan itu juga terjadi nggak hanya di Indonesia kan? Karena ketika lu ya, Nggak nggak usah hanya di jauh-jauh lah, lu Indonesia. ke Singapura, ke Malaysia, lu juga bisa ketemu kan kucing liar. Oke. Jadi one day ini bisa jadi dunia ini, bumi ini bisa memang dikuasai sama kucing dong. Saking banyaknya. Ya tapi tetap aja ada seleksi alam kan, mereka juga tetap aja ada virus, tetap aja Iya ada sih. makhluk yang lain Iya. gitu, tetap aja ada keseimbangannya. Iya, tapi gue tetap aja Dan bingung sih. Gue kemana ada pasti kucing liar nongol. Gue udah nggak di Indonesia nih. Gue udah di negara udah jauh nih. Ada aja kucing liar pasti. tapi di banyak negara ya termasuk Indonesia juga kan banyak yang Hmm. melakukan sterilisasi ya untuk menghandle si overpopulasi ini, termasuk di Jakarta juga udah banyak banget mau komunitas ataupun lembaga yang bikin gitu. Apalagi kalau di luar mungkin lebih terhandle sih masalah overpopulasi ini, karena biar bagaimanapun masalah overpopulasi ujungnya akan jadi hama kan ya saat dia begitu banyaknya Hmm. dan ada di mana-mana gitu. Jadi ya di banyak negara maju sih populasi ini jadi perhatian serius, makanya mereka melakukan sterilisasi itu. Hmm. Iya, 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 iya. Kalau di sini sih kayaknya masih belum ya, karena gue
kucing pasti bisa ada aja Udah gitu. banyak sih. Nah, itulah sebegitu hebatnya mereka bereproduksi, kecepatannya tetap nggak ter apa nggak terata bukan nggak teratasi sih, tetap tidak sebegitu menurunnya, walaupun yang melakukan udah banyak banget. Dulu aku kebetulan dari 2012 dulu sempat kita steril tiap minggu, kita steril 50 ekor. Ya sampai sekarang tetap aja nggak punah-punah tuh gitu. Berarti kan memang kecepatannya ya Iya. secepat itu juga mereka bereproduksi gitu. Iya, iya, iya. 50 yang muncul 500. Ya, sama aja bohong. Uh, Gak, gak ada habis-habisnya. Iya. Nah, Didi sendiri udah married? Udah nikah? belum, Oh, belum. belum. Oke. Nah, misalnya gini deh, let's say mau married nih, pasangannya gimana nih kalau misalnya tahu Didi ini suka kucing, piara kucing, tapi ternyata nggak dia nggak terlalu serak sama kucing, misalnya. Ya mungkin aku nggak bakalan suka sih. Jadi tetap cari ya pasangannya yang juga suka. Screening pertama. Iya, iya itu Oh, udah screening pertama by ya. the way, dari dulu memang ini kan kayak kayak aku kayak single mother yang punya 4 anak ya. Jadi mereka Hmm. akan aku tanyain, yang ini Hmm. oke nggak gitu. Hmm. Kalau Iya, mereka iya. approve baru. Iya, 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 iya. Ibaratnya inilah ya, sebelum mulai mau menjalin hubungan nih, gue udah punya anak nih, lu mau nggak terima anak gue nih? Udah ada bawaan. Iya, 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 iya. Nah itu kliniknya di mana? Leo and Vets ya kliniknya ya? Leo Leo and. and Vets ini kalau sekarang aku ada lagi di cabang yang di Pondok Aren nih, tapi Hmm. pusatnya di Bekasi, Hmm. cabangnya ada di Depok dan di Pondok Aren. Oke, Depok dan Pondok Aren ya. Mhm. Apakah semua klinik ada orang yang dengan profesi seperti lu ini, Animal Companion Advisor, kalau klinik hewan? Enggak sih, Enggak ya? enggak. Dan dulu juga kayaknya yang di 2017 itu kayaknya yang percaya sama gue dokter hewan juga dikit. Hmm. Karena memang nggak memungkiri kalau dokter kan biasa berpikir dengan otak logisnya ya. Iya, Jadi pasti karena akan ilmiah kan, ilmu ilmiah auto, kan. iya, heeh, heeh. Dan di kelas tuh kan separohnya juga dokter hewan ya waktu itu. Jadi ya emang sesulit itu buat mereka juga untuk mempercayai bahwa oh benar ya seperti ini, oh ternyata benar ya selama ini. Jadi kalau dokter hewan tuh biasanya mereka mikirnya kalau mereka ragu-ragu mau menghandle sesuatu hewan, Hmm. ternyata hewannya juga jadi galak gitu. Tapi kan mereka selama ini mikir ah perasaan gue aja gitu. Nah Hmm. ternyata pas di kelas mereka bisa mendapatkan validasi bahwa itu oh memang berkaitan. Oke. Berarti bisa dibilang profesi lu ini, gue ngomong di Indonesia ya konteksnya ya, ini profesi yang belum banyak dong ya, langka dong sebenarnya profesinya. Makin hari sih makin banyak ya sekarang dengan kemudahan online kelas dan lain-lain gitu. Hmm. Walaupun ya beda-beda kan orang bisa belajar. Jadi kalau dari Lucia sendiri dulu dia cerita di Kanada ada 80-an pengajar buat uh, segala macam metode Hmm. animal communication gitu. Jadi sebenarnya sih ya banyak banget di seluruh dunia ini. Gitu. Cuman ya balik lagi ke mungkin orang ada yang percaya ada yang enggak, mungkin ya Hmm. macam-macam lah karena kita kan beda-beda ya cara berpikirnya. Betul, betul. Karena bisa dibilang sih ya, kalau ini opini gue ya, ini bukan sesuatu yang common juga sih. Gue pun kalau kemarin nggak denger lu jadi itu ya diundang sama Jak Di, FM pun gue mungkin nggak tahu gitu tentang begini-begini. Karena ya secara pop culture ya kita kan taunya yang bisa ngomong sama bicara dengan hewan itu kan kalau nggak Tarzan ya Dokter Dolittle, ya kan? Atau itu tuh yang waktu itu meninggal karena disengat sama pari, siapa tuh yang orang Australia itu? Irvin apa Lupa gue Steve namanya. Irwin kan. Ya Steve Irwin bener Steve Irwin ya kan paling kan yang kita tahu yang terkenal kan itu kan gitu. Tapi ternyata untuk benar-benar profesi seriusnya yang bukan hanya sekedar entertainment atau masuk TV pun ada ya jadi sebenarnya ya. Mhm. Iya, iya, iya. Ya mungkin buat Anda yang dengerin podcast atau nonton podcast episode ini, kalau mungkin punya hewan gitu kan, pengen lebih mengenal hewannya dan nggak tahu gitu kan, lu mungkin nggak tahu gimana cara lebih mengenal hewannya, mungkin dari Didi nih bisa membantu nih.
supaya ini ya tujuannya yang pasti sebenarnya kan untuk supaya bonding antara Bonding. manusia dan hewannya ini yang jadi lebih kuat kan Hmm, ya. betul. Iya, betul 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 betul. Ya nanti kalau ada yang pengen nanya-nanya lebih jauh mungkin bisa langsung ke Instagramnya Didi nih di @didi ini ya @didi Dia Ayu. ahayu, nanti linknya gue juga taruh Hmm, di description. Nanti bisa langsung boleh. klik di situ, bisa tanya-tanya dia, DM dia lah. Gue DM dia kemarin, gue DM bentar langsung dibalas cepet kok. Kebetulan ya. Itu kebetulan udah selesai isoman ya. Oh gitu. Iya, jadi siapa tahu kan ini kan butuh konsultasi atau mungkin pengen ke Atau ke klinik langsung juga iya ke bisa kliniknya langsung bisa. di Instagramnya @leoenvet. Iya, Entar gue juga taruh di itu ya di description-nya untuk Instagram Leo and Pets-nya. Jadi yang punya hewan nih ya biar inilah ya biar sekali lagi biar bisa lebih mengenal dengan hewannya dan hewannya juga bisa lebih nyaman dengan ini ya dengan manusianya ya. Oke Didi, thank you banget buat berbagi ilmunya di sini, berbagi informasi. Ini sih gue bisa bilang ini ilmu yang baru banget buat Sama-sama Mas Andri. gua. Ya, it is nice talking to you. Dan semoga ini ya, semoga orang-orang makin aware dengan hewan dan bisa menjadi teman ya, nggak hanya sekedar peliharaan doang kalau kata Didi tadi kan. Iya betul. Thank you so much juga Mas Andri udah mengundang aku di Iya, Talk to Talk. iya, sama-sama loh. Oke, gua close untuk Talk to Talk podcast episode kali ini. Gua Andri dan Didi Almeida. Mohon pamit, kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.